Kapten Purnawirawan Agustinus Susanto, ajudan Pak Prabowo sejak tahun 1985, benar. Bersumpah bahwa kehadiran saya ke sini tidak sepengetahuan Pak Prabowo. Oke. Saya juga akan bersumpah bahwa apapun yang saya bicarakan hari ini di hadapan Pak Deddy betul adanya. Dan boleh diklarifikasi, semua orang boleh mengundang saya apabila nanti apa yang saya jawab dari semua pertanyaan Mas Deddy itu saya berbohong. Oke. Juga pernah kecelakaan ketika terjun. Iya. Benar ya? Benar. Dan itu ada pengalaman pribadi dengan Pak Prabowo katanya. Iya. Boleh ceritain, Pak? Saya kalau ingat itu, Pak, saya terharu. Kenapa? Yang pertama, saya orang kampung. Saya orang desa. Saya juga bukan anak orang yang berada. Jadi pada saat saya kecelakaan itu berawal dari kesatuan. Jadi pada saat beliau waktu itu berada di kediamannya di Jakarta, kebetulan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan perlengkapan dari mulai payung, senjata, dan yang lain-lain adalah saya, karena saya yang berada di markas. Jadi pada saat itu saya bersama dengan ajudan wakil komandan batalion Pak Joko Santoso bersama-sama menuju ke kantor yang dimana saya harus menyiapkan parasut beliau dari mulai payung utama sampai dengan payung cadangan. Nah, payung itu ada 3. Nah, saya agak sedikit bertanya-tanya karena payung itu ada tandanya. Sementara ratusan kali saya terjun sama beliau tidak pernah ada tulisan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Nah, singkat cerita, setelah saya melakukan pengecekan sesuai dengan SOP penerjunan, yang pertama saya membuka mulut buaya. Setelah itu saya menyiapkan seatnya. Antara saya dengan beliau juga posturnya kala itu tidak terlalu berbeda, hanya saya lebih tinggi sedikit. Jadi udah saya siapkan semua. Setelah sudah saya siapkan, payung yang punya beliau ini saya tukar dengan payung saya. Jadi payung beliau masih tetap saya taruh di markas, sementara payung saya panggul, saya bawa ke kediaman dinas beliau. Bentar, Nah, Bapak menukar payung terjunnya Pak Prabowo iya, saya tukar sebelum kecelakaan itu terjadi? sebelum kecelakaan itu terjadi. Wah. Boleh nggak saya berasumsi kalau begitu ada percobaan-percobaan tertentu? Saya tidak bisa mengatakan itu, Oke. tetapi ya mungkin kita semua kan orang beragama ya. Pak Prabowo masih dilindungi dan harus menjadi orang besar, sehingga diingatkan lewat saya. Payung saya tukar, Pak. Jadi payung saya yang saya kasihkan ke beliau, payung beliau yang saya pakai. Setelah itu dibawa ke kediaman beliau oleh drivernya, Bang Ferry, sementara saya menyiapkan di asrama. Baru jam 1:30 pagi saya bergerak menuju ke Halim Perdana Kusuma. Sampai akhirnya saya bertemu dengan beliau. Saya membantu beliau dan beliau juga membantu saya pada saat saya memakai payung utama dan payung cadangan. Saya duduk menghadap ke utara, saya ngadep ke selatan, beliau ngadep ke utara. Sesekali tangan beliau diingatkan ke saya, kamu jangan tidur. Siap tidak, Pak? Saya bilang gitu. Nah, setelah pembacaan money flash, kita semua naik pesawat.
jam setengah 6 pagi kita take off. Jam 11 siang itu kita sampai di Aceh, tempatnya di PD. Beliau peloncat nomor 7, saya peloncat nomor 8. Jadi karena ini terjunnya adalah terjun tempur, kita menggunakan parasut, sehingga ada salah satu bagian yang disebut dengan tali statik yang harus dicantolkan ke pesawat. Peloncat pertama loncat sampai dengan berikutnya. Saya dengan Pak Prabowo ke bagian putaran ketiga. Pak Prabowo peloncat ke-7, saya peloncat ke-8. Ketika jam master mengatakan go, maka otomatis saya juga akan go di belakangnya, saya loncat. Karena hitungannya hanya 2 detik. Nah, pada saat saya loncat, saya kaget. Karena ternyata kaki saya berada di atas. Kepala saya di bawah. Dan 2 orang peterjun di belakang saya, berarti nomor 9, nomor 10 lambung kiri, dan nomor 9, nomor 10 lambung kanan itu melintas di atas kepala saya. Saya baru menyadari bahwa payung saya ini ada masalah. Nah, sesuai dengan instruksi yang pernah saya terima ketika saya belajar dasar para di Batu Jajar, instruktur mengatakan bila terjadi twist, artinya twist secara pribadi atau twist beramai-ramai, maka langkah yang dilakukan itu diajarkan. Nah, demikian juga ketika kita tergantung di pesawat. Langkah yang dilakukan adalah kita mengayunkan kaki seperti kita naik sepeda. Singkat cerita, ketika saya ayunkan, tali saya putus. Begitu tali saya putus, berputar terus, saya salto sampai ke bawah. Dan saya berharap kapan posisi kepala saya di atas, karena saya meminta bantuan payung cadangan. Ya, ada payung cadangan. Ada payung cadangan yang berada di depan saya ini. Ya. Ketika menurut saya pada saat itu ya, kurang lebih sekitar 10 meter, saya cabut, payung cadangan belum mengembang secara normal, saya sudah jatuh di sawah. Wah. Tapi tidak meninggal ya? Ya, sampai dengan hari ini kita masih... Gimana jatuhnya? Ini dulu, maksudnya ada rintangan-rintangan dulu artinya? Tidak ada. Jadi begini, ketika saya sudah terombang-ambing di pesawat sekian menit barangkali ya, karena saya keluar dari diset, keluar dari daerah penerjunan, baru saya bisa menyelesaikan persoalan saya dan akhirnya saya bisa mendarat. Jadi pada saat itu, posisi ransel saya, kan paling di depan paha saya ini ransel, beserta perlengkapan yang lain, ada amunisi, ada segala macam kan itu. Nah, baru di atasnya payung cadangan. Ransel saya itu pindah ke belakang, sehingga ketika saya mendarat itu, ransel itu kayak semacam tempat duduk. Tapi kan ketinggian yang luar biasa, Pak. Harusnya juga. Kalau ketinggian terjun tempur itu kurang lebih sekitar 450 meter. Oke. Jadi saya mendarat, saya duduk di ransel. Tapi gimana tuh? Hancur dong badan, Pak? Ya, yang patah tuh rahang saya ini. Ini rahang saya patah, terus leher saya ini kebelah, terus tangan saya ini juga ini hilang semua ini, lupa semua. Nah, setelah saya mendapatkan pertolongan dari tim medis, saya dibawa ke ambulan. Itu kejadiannya jam 11 siang, harinya Jumat. Kenapa saya tahu hari Jumat? Karena saya oleh tim medis dibawa ke musola. Dan orang-orang di musola, sekitar musola itu sedang persiapan untuk berangkat sholat Jumat ke masjid. Sambil menunggu proses ambulan datang. Nah, ketika ambulan datang, saya langsung diberikan pertolongan. Pertama disuntik, terus diobatin lah sama medis. Saya dinaikkan ke mobil ambulan. Nah, ketika mobil ambulan menganggap bahwa pertolongan pertama kepada saya ini sudah cukup, saya dibawa bergerak. Jadi saya tujuannya mau ke rumah sakit di Aceh Timur. Kurang lebih perjalanan 1 jam, saya melihat komandan saya, Pak Prabowo Subianto itu, posisinya tiarap, menghadapnya ke utara sana, di bawah pohon kelapa. Saya sampaikan sama dokter, saya bilang, "Dok, berhenti
tolong sampaikan kepada komandan saya. Akhirnya mobil berhenti, dokternya turun. Dokter turun menghampiri Pak Prabowo. Disampaikan sama dokter, saya masih dengar sayup-sayup gitu. Pak Agustinus aman berada di mobil ambulan. Nah, saya secara spontan melambaikan tangannya. Saya sampaikan sama beliau, Pak, saya masih hidup. Pak Prabowo nengok begini. Beliau tidak ngerti maksudnya. Kok saya masih hidup? Memang saya tertembak atau ada persoalan apa? Kenapa posisi lagi tiarap tuh ngapain? Posisi lagi tiarap, beliau mengantisipasi ketika mungkin ada tembakan dari sebelah depan. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian Pak Prabowo nemui saya. Nemui saya, posisi saya sudah di rumah sakit. Tangan saya diikat, kaki saya diikat. Saya dipasang kateter. Pak Prabowo nanya, dijelaskan sama dokter, kenapa harus diikat? Dokter menyampaikan bahwa barangkali Pak ada pendarahan di dalam. Jadi saya harus tahu, katanya. Nah, Pak Prabowo nanya sama saya, apa yang kamu rasakan, Gus? Saya bilang nggak apa-apa, Pak. Kalau rumah sakit di Indonesia nggak bisa, nanti kamu saya rujuk ke luar negeri. Saya bilang enggak, Pak. Saya nggak apa-apa. Yang saya sedih sekali sampai sekarang itu, beliau pijitin saya, padahal saya tahu beliau Pak Prabowo. Beliau komandan saya, kan nggak mungkin lakukan itu kepada saya. Makanya ketika banyak orang mengatakan Pak Prabowo itu jahat, Pak Prabowo itu arogan, saya nggak bisa terima. Tapi kan tidak semua orang mau percaya itu yang terjadi. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan ini karena membuat saya sedih. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Saya tidak butuh pengakuan, tapi yang pasti setidak-tidaknya masyarakat Indonesia tahu bahwa bagaimana kebaikan Pak Prabowo terhadap semua orang, terlebih-lebih kepada saya. Maaf, saya harus nanya, tapi apakah sikap Pak Prabowo memang seperti itu ke semua prajuritnya? Saya pastikan iya, karena bukan hanya saya yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu memang sudah jiwa beliau. Beliau paling senang membantu orang. Beliau tidak bisa melihat orang susah. Sudah berapa banyak prajurit yang ditolong oleh beliau, tapi beliau punya tipikal yang tidak pernah mau memberitahukan kepada siapapun setelah beliau menolong. Saya contohkan gini, ketika beliau masuk ke batalion, itu kan perumahan prajurit tidak mencukupi. Saya saksinya, beliau datengin orang tuanya, beliau minta bantuan ke Pak Sumitro dan direalisasikan sama Ibu Sumitro, Bu Dora Sigar. Dikasih uang. Saya juga nggak ngerti kalau itu uang karena saya yang bawa. Saya bawa ke markas batalion. Setelah itu komandan-komandan kompi dipanggil, ditanya satu persatu, di sekitar wilayah kompi kamu masih ada nggak tanah yang kosong? Karena waktu itu yang paling banyak kosong itu kompi Delta yang dipimpin oleh
Letnan 1 Infanteri Meris Wiryadi, dan Kompi Markas Letnan 1 Petrus Sunyoto. Di wilayah itulah beliau membangun dengan uang yang diberi oleh orang tuanya. Bangunan itu cukup sederhana karena terbuat hanya dari bambu. Lantainya juga masih tanah, dindingnya bambu, kalau atasnya pakai genteng. Usuk rengnya juga pakai bambu. Setelah itu persiapan, jadi semua pasukan dibawa masuk ke asrama. Kalau tadinya hanya sekitar 40% asrama itu bisa menampung prajurit. Persiapan sudah selesai, baru tahun 88 pasukan diberangkatkan ke timur-timur dipimpin oleh beliau. Dan tidak terhenti sampai di situ. Beliau juga meminta bantuan lagi kepada Pak Sumitro untuk dibuatkan rumah yang lebih layak. Sehingga ketika tahun 89 kita pulang dari timur-timur, rumah kita udah jadi dalam kondisi yang baik. Sehingga pasukan semua menempati tempat itu. Bahkan ada beberapa rumah karena kebetulan batalion itu bersebelahan dengan divisi infanteri 1. Banyak perwira-perwira divisi yang juga sampai dengan hari ini menempati rumah Masih itu. sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Dan dari timur-timur itu saya juga pernah dengar cerita bahwa beliau pernah bawa anak-anak dari timur-timur dan disekolahkan di sini sampai jadi perwira. Ada yang jadi jenderal TNI, ada yang jadi polisi. Iya, betul. Itu betul. Betul. Jadi waktu itu tahun 88 kira-kira pertengahan, beliau perintahkan ke beberapa tokoh timur-timur untuk mencari anak-anak timur-timur yang kalau mau disekolahkan di Jakarta. Singkat cerita, hal itu terjadi. Terkumpullah 5 orang yang gelombang pertama. Ada Rui Duarte, ada Jong, Rui. siap. Oke. Iya, ada Jakes, ada Antonio, ada Edgar. Dari 5 orang itu, waktu itu kita sekolahkan ada yang di SMA 3 Cijantung di depan asrama, dan ada yang di SMA Sudirman. Setelah mereka lulus, 5-5-nya ini didaftarkan di Akademi Militer. Yang memenuhi syarat 2 orang, Rui Duarte sama Jakes. Jakes itu hasil tes psikologinya masuk ke Brimob. Sementara Rui Duarte masuk ke Angkatan Darat. Itu benar semua. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Karena saya yang mengajarkan banyak hal pada beliau-beliau. Dulu kan beliau agak susah masih berbahasa Indonesia. Karena beliau menggunakan bahasa daerahnya di timur-timur sana. Berarti beliau tuh ini, kalau ini cerita saya dengar sendiri pada saat saya ketemu Pak Prabowo lagi ada makan malam. Ini kan dulu kemarin sempat digoreng yang masalah tukang bakso, ayahnya tukang bakso, anaknya sekolah, terus beliau sempat ngomong, oh kamu harus bangga dengan ayahmu tuh tukang bakso, gini. Itu kunjungan beliau ke Unahan ya pada saat itu. Ke Unahan pada saat itu, lalu beliau masuk ke salah satu kelas, ketemu anak itulah. Itu pada saat itu kejadian yang beliau marah sebenarnya adalah beliau kepikiran bahwa ini hanya 300 anak yang bisa kita beasiswakan. Dan 300 anak ini salah satunya ayahnya tukang bakso, anaknya jadi teknik apa gitu di Unahan. Jadi beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya banyak banget anak-anak yang harusnya bisa sekolah dan bisa menjadi permata bangsa untuk kedepannya gitu. Tapi kita saat ini hanya mampu segini. Jadi beliau tuh keselnya karena terus berusaha gimana caranya anak-anak ini, banyak yang dari daerah-daerah punya kemampuan yang luar biasa tapi tidak punya kesempatan gitu. Nah saya sempat nanya beliau, berarti banyak sekali anak yang Bapak sekolahin dong? Dan ternyata banyak katanya. Banyak sekali. Jadi bukan hanya itu saja. Sebelum beliau menjabat sebagai menteri,
beliau masih menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion sampai Danjen Kopassus dan Panglima Kostrat. Kalau saya boleh menghitung, saya sampai lupa hitungannya berapa. Karena ada satu ketika dalam satu kelompok besar itu berjumlah 14 orang. Saksinya juga saya. Yang mendaftarkan ke kampus juga saya, yang mengantarkan juga saya. Dan beliau-beliau semua sudah jadi, ada yang S2, ada yang S3. Itu juga beliau yang sekolahkan. Lantas pertanyaannya, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Uangnya pada saat itu, karena saya yang dikasih tugas saya berkoordinasi dengan ajudan istri beliau, Bu Titik. Saya sampaikan minta bantuan untuk anak-anak yang baru ini jumlahnya 14 orang agar bisa melanjutkan kuliah. Dan akhirnya semua itu terrealisasi. Semua terrealisasi. Mbak, kalau dengar cerita Bapak seperti ini, apalagi tadi Bapak sedih banget ceritanya. Nah, kemarin kan setiap kali pilpres pasti yang namanya lawan politik, buzzer dan sebagainya itu pastilah ada kata-kata negatif lah, keluar lagi masalah-masalah yang dulu dan sebagainya. Kalau Bapak ngelihat itu misalnya banyak yang ngatain beliau, merendahkan beliau, itu Bapak emosi berarti? Saya secara pribadi emosi, tapi saya harus hormat sama Pak Prabowo, di mana setiap orang mencaci, setiap orang memaki, beliau tidak pernah melayani. Jadi kalau orang mengatakan Prabowo begini, Prabowo gitu, ya silakan saja. Tapi faktanya kan saya selama berpuluh-puluh tahun bersama dengan beliau orang yang baik sekali. Dan saya mau sampaikan sama Pak Deddy, hari ini saya pakai baju ini, Pak. Ini bukan saya yang beli, Pak. Tapi ini baju Pak Prabowo. Tahun 96 ketika sudah selesai operasi di Mapenduma, tugas saya sebagai ajudan salah satunya kan menyiapkan baju dinas, baju pribadi untuk kepentingan beliau melaksanakan tugasnya. Ya biasanya kan baju itu saya gantung, setelah udah setrika kita kan gantung agar beliau memilih. Nah ketika bicara baju ini, beliau sampaikan, coba Gus kamu lihat, pantas kamu pakai aja. Baju ini dikasih saya tahun 96 dan 24 tahun ini menurut saya masih layak pakai. Masih saya simpan karena saya waktu itu dikasih baju 3 sama beliau. Yang satu garis-garis hijau, yang satu itu jas. Dan jas itu juga sampai sekarang masih saya simpan. Tiga-tiganya masih saya simpan termasuk yang ini. Pak, ini mungkin banyak yang nanya pasti. Tujuan Bapak ngomong begini di podcast tentang beliau itu apa ya? Kan apa tujuan Bapak ngomong begini di podcast ini apa? Tujuannya sebenarnya apa gunanya ngomong seperti ini di podcast ini, apa gunanya? Karena kan udah menang juga, Pak. Iya, saya tahu beliau sudah menang dan sebentar lagi dilantik jadi presiden. Tapi saya tidak henti-hentinya sebagai orang yang dekat ingin memberikan sebuah pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia yang di dalam dan di luar negeri bahwa tuduhan yang tidak baik kepada Pak Prabowo itu tidak terjadi. Jadi saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan kalau Pak Prabowo masih dijelek-jelekin. Saya contohkan, saya kan jadi ajudan juga bukan sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Karena mobilitas beliau sangat padat kala itu. Beliau masih muda, masih energik. Tidak mungkin kalau hanya satu ajudan. Ada beberapa ajudan. Dan ajudan-ajudan yang lain itu diperlakukan juga sama seperti saya. Ada saya,
ada Pak Ade Herdi, ada Pak Suryono, Pak Giri, Pak Gia, Pak Wardi. Semua diperlakukan sama. Dan kita semua anak orang yang tidak mampu. Beliau sudah pertimbangkan jauh-jauh. Setiap orang yang pernah membantu beliau diberikan hadiah. Bisa bayangkan kalau saya harus membuat rumah itu, dari mana duit saya? Tapi beliau kasih satu-satu. Dan bukan hanya saya sebagai ajudan dan teman-teman. Demikian juga komandan-komandan kompinya. Ada yang sekarang sudah jadi bintang 3, ada bintang 2, bintang 1. Itu juga sama. Veteran juga katanya peduli. Masih tetap diberikan. Dan sampai dengan hari ini, ketika contoh saya menyampaikan, Pak, Bapak masih ingat dengan yang namanya Selamat, katakanlah gitu. Oh ya, masih ingat. Pak, beliau belum punya tempat tinggal. Beliau pasti akan langsung sampaikan, kamu kenapa ngomong baru sekarang? Kamu ngomong harus dari dulu. Udah kamu temuin dia. Di mana dia mau? Kalau dia punya tanah suruh bangun, kita bantu bangun. Kalau dia nggak punya, pokoknya kamu selesaikan sampai dengan dia punya. Seperti itu beliau. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan bahwa Pak Prabowo baik dan bisa memimpin. Dan bisa memimpin. Dan bisa memimpin. Karena puluhan tahun saya ikut beliau. Dari umur saya 19 tahun. Sampai dengan hari ini, saya masih tetap setia pada beliau. Beliau ini kan ajudan Pak Prabowo, tapi tadi kita udah mengatakan Bapak sumpah nih cerita semua yang ada di sini benar ya Pak ya? Iya. Oke. Menurut Bapak, beliau akan jadi pemimpin yang seperti apa? Saya meyakini beliau akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Kenapa saya katakan demikian? Beliau belum menjadi orang nomor 1 di Indonesia saja. Perlakuannya, perbuatannya sudah jelas. Tidak pernah ada orang yang bertanya-tanya lagi tentang kepemimpinan beliau. Dan di forum ini, Mas Dedi, saya juga siap diklarifikasi oleh siapapun. Ketika mungkin pernyataan ini disanggah oleh orang lain, saya tidak percaya. Silahkan panggil saya dan saya akan datang untuk memberikan satu penjelasan dan pemahaman. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau mau saya sampaikan. Nggak ada habisnya tuh ya. Nggak ada habisnya. Ketika juga beliau mau berkunjung ke rumah saya. Jadi pada saat itu saya juga sebenarnya sudah sembunyi-sembunyi. Saya selalu berbohong sama beliau bahwa tidak mungkin Bapak ke rumah saya karena tidak bisa dilalui oleh mobil. Tapi kira-kira tahun 91 kalau saya tidak salah, beliau akhirnya datang ke rumah saya. Beliau kumpulkan semua keluarga saya, ditanya satu persatu. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa lupa. Beliau sampaikan di depan keluarga saya, ada bapak saya karena ibu saya sudah almarhum. Beliau mengatakan, saya tidak menyangka bahwa Agus anak orang miskin. Karena dia kalau di Jakarta gayanya seperti orang kaya. Nah, dari situ akhirnya saya diposisikan yang luar biasa oleh beliau. Saya diberikan rumah agar saya layak hidup. Jadi kalau saya ceritakan tentang kebaikan beliau banyak sekali. Ya setidaknya kalau beliau sudah jadi presiden nanti, ya kita harus mengenal sosok beliau seperti apa, kan begitu kan? Ya. Siapapun itu ya, kalau presidennya bukan beliau ya kita harus mengenal sosok presiden kita seperti apa. Kalau bicaranya semua positif, nggak ada juga manusia semua positif menurut saya. Saya sudah jadi presiden
kalian bantu saya ya. Nah, kami merasa bahwa dari sisi mana kita bisa membantu, betul sekali. ya kan? Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap akan setia dan kita akan membantu. Jadi kalau saya secara pribadi menyampaikan bahwa beliau orang yang luar biasa. Selain ucapan beliau itu, kita semua juga menjadi terkontaminasi barangkali begitu. Contohnya perbuatan beliau untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, nah itu jadi sosok beliau. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi presiden yang bisa memberikan harapan buat rakyat kita ke depannya di 5 tahun ke depan ini, Pak ya. Itu juga harapan saya juga. Saya rasa juga kalau harapan masyarakat kebanyakan juga seperti itu. Ya, ketika beliau sudah terpilih, kalau saya melihat atas perjuangannya gitu kan ya kita berharap sekarang, kita berharap dan kita bantu supaya kan siapapun presidennya ya kita akan membantu juga untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Kebetulan sekarang ini beliau presidennya, jadi saya rasa tugas kita sebagai masyarakat yang membantu agar Indonesia menjadi lebih baik. Kalau ada apa-apa kita kritik, tetap boleh mengkritik, dan beliau kayaknya gampang dikritik juga sih sebenarnya gitu kan. Tapi kalau bagus dan sebagainya kita doakan dan mudah-mudahan Indonesia bisa maju lagi ke depan.